Kalau bawah sadarnya terprogram dengan keluh kesah, terprogram dengan hutang, terprogram dengan kesulitan, terprogram dengan kesedihan, kesusahan, maka segimanapun Anda berdoa itu akan sulit banget diijabah oleh Allah. Jadi kalau pikiran bawah sadarnya belum terprogram pada nilai-nilai keberlimpahan, termasuk uang, termasuk cinta, ya, kalau belum terprogram, maka selamanya doamu sifatnya untung-untungan dan kemungkinan terkabulnya kecil banget persentasenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya ingin melanjutkan pembahasan saya di video sebelumnya, karena memang terkait tentang doa itu tidak bisa dijelaskan dalam waktu 10-15 menit, nggak bisa. Bahkan 1 jam pun nggak akan kelar gitu ya. Saya coba akan lanjutkan, walaupun ada beberapa poin mungkin nanti saya akan mengulangnya. Nah, saya mau menjelaskan dari sudut pandang universal atau pengembangan diri ya, tentang doa itu sendiri. Selain yang saya katakan di video sebelumnya, doa itu mencakup pikiran, ucapan, dan perasaan. Sekarang saya coba jelaskan dari sudut pandang cara kerja pikiran bawah sadar. Manusia, saya, Anda, semua manusia itu dibekali beberapa hal yang sangat-sangat fundamental dan semua manusia memilikinya, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Saya sudah jelaskan ini di video saya sebenarnya, takutnya Anda masih males scroll ya. Ini pun biasanya materi ini saya sampaikan di webinar atau di seminar. Saya coba kemas sesingkat mungkin di sini. Nah, pikiran dan ucapan itu berada di pikiran sadar. Jadi secara pikiran sadar kapasitasnya kecil banget dan daya tampungnya kecil juga. Dan dia sifatnya tidak permanen. Dan ketika ditekan sedemikian rupa, karena semisal Anda memaksa untuk setiap doa Anda harus masuk akal, yang ada stres. Di situ akan muncul stres, panik, dan tidak percaya akan Allah. Itu di pikiran sadar. Oke. Nah, sisanya atau perasaan kemarin yang saya sampaikan itu di bawah sadar. Dan bawah sadar itu kendalinya jauh lebih besar dan dominan. Dan kerjanya otomatis. Jadi kalau bawah sadarnya belum terprogram, maka segimanapun doamu tidak akan selaras. Kalau bawah sadarnya terprogram dengan keluh kesah, terprogram dengan hutang, terprogram dengan kesulitan, terprogram dengan kesedihan, kesusahan, maka segimanapun Anda berdoa itu akan sulit banget diijabah oleh Allah. Jadi kalau Anda ingin merasakan betapa cepatnya doa dikabulkan, Anda harus mulai dari memprogram pikiran bawah sadar dulu. Jadi kalau pikiran bawah sadarnya belum terprogram pada nilai-nilai keberlimpahan, termasuk uang, termasuk cinta, ya, kalau belum terprogram, maka selamanya doamu sifatnya untung-untungan dan kemungkinan terkabulnya kecil banget persentasenya. Ini bukan saya mendahului Allah, bukan. Tetapi memang Allah itu sudah membuat sistem di alam di mana kita ada di dalamnya. Sistem tersebut sebut saja law of attraction, hukum tarik menarik, hukum sebab akibat. Ini aturan dari Allah semuanya, hukum energi, hukum vibrasi, dan lain sebagainya. Aturan dari Allah ini paten, tidak akan berubah. Kalaupun ada perubahan, ya mungkin kita akan dikasih tahu gitu, lewat sebuah kejadian pastinya. Tapi sampai hari ini itulah hukum alam ini terjadi. Pasti terjadi pada setiap manusia, terlepas mereka percaya atau tidak. Dan semua itu tergantung bagaimana konsep hati atau bawah sadar tadi. Jadi semisal bawah sadarnya baik, maka alam akan menghantarkan sesuatu yang baik. Sekali lagi, ini sistem dibuatkan oleh Allah. Jadi tidak akan lepas dari aturan mainnya Allah. Gitu ya, kalau hatinya baik, bawah sadarnya baik, maka alam akan antarkan sesuatu yang baik juga ke kita. Berarti apa? Magnetnya ada di mana? Di bawah sadar, di hati kita. Ketika ini, di hati ini atau bawah sadar ini terprogram dengan hal-hal yang baik dan positif, maka dia akan membentuk menjadi sebuah energi. Dia akan membuat energi kita menjadi positif.
Nah, energi yang positif ini akan menarik hal yang positif. Mungkin Anda pernah melihat ya, orang-orang yang tenang, semuanya dimudahkan. Dan Anda mungkin tahu, mungkin Anda sendiri ketika dominan dengan kepanikan, nggak tahu kenapa hidupnya semakin sulit. Coba perhatikan. Jadi rezeki itu datang pada jiwa yang tenang. Sekarang pertanyaannya, bagaimana rule kerjanya, bagaimana langkah-langkahnya sehingga kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Gini, kerja tetap, pekerjaan tetap, bisnis tetap jalan. Yang harus diperbaiki adalah kitanya, manusianya, jiwanya. Jadi ketika Anda sudah terprogram, pikiran bawah sadar Anda sudah terprogram, hati Anda sudah clean dari problem, dari luka-luka mungkin ya, dari kekecewaan dan lain sebagainya, maka dia akan berubah atau naik ke dalam pikiran kita, mewujud menjadi sebuah ide yang positif. Coba perhatikan, ketika kita tenang, nggak tahu kenapa solusi itu muncul. Entah kapanpun, dimanapun, saat Anda rileks atau sengaja Anda dalam masalah tapi Anda tenang, rileks, merenung, Anda flashback, di mana kesalahan saya, kemudian apa yang harus saya lakukan kemudian hari di kedepannya gitu ya, apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Ketika tenang, nggak tahu kenapa, oh ya mungkin saya harus melakukan ini. Nah, itu program yang membentuk menjadi ide, masuk ke dalam pikiran, muncul menjelma sebagai ide. Nah, dari ide itu akhirnya kan tidak mungkin ide itu nyuruh kita diam, nggak mungkin. Ide itu pasti dalam bentuk perilaku atau ada yang harus kita lakukan, kan mulainya dari ide ya gitu. Jadi prosesnya doa itu adalah dari bawah sadar, prosesnya program itu mulainya dari bawah sadar, dari hati. Kemudian nanti ketika sudah terprogram akan ada satu momentum yang muncul, membentuk, menjelma sebagai ide. Dari ide ini akhirnya Anda merealisasikannya. Jadi bukan berarti tidak bekerja, bukan berarti juga tidak berbisnis atau berikhtiar atau diam aja di rumah, duit juga nggak akan datang. Karena sebenarnya rezeki itu butuh wadah untuk kita bisa menampungnya. Wadah spiritualnya adalah batin kita luaskan, wadah fisiknya adalah kita siapkan wadahnya, kita siapkan bisnisnya, kita siapkan pekerjaannya. Artinya kita harus gerak, jadi bukan diam. Ilmu ini tidak mengajarkan kita untuk diam saja, tidak mengajarkan kita untuk tidur, karena ada hukum action di sini. Hukum tindakan itu ada gitu. Jadi jangan salah paham ketika saya mengedukasi atau mengajarkan hal-hal seperti ini, seakan-akan ngajaknya oh nggak mungkin lah duit bisa datang kalau nggak kerja. Ya emang iya, kerja itu wadahnya. Mindset juga harus benar. Berapa banyak orang kerja keras hari ini tapi nihil gitu loh, hasilnya nol. Nah, kita bisa lihat pelajaran dari situ. Bukan kita mau menghina mereka, bukan, supaya mata kita melek bahwa rezeki itu konsep jiwa, konsep hati, konsep pikiran doang, itu saja. Kemarin saya sempat nonton salah satu konten kreator di Instagram yang menyebutkan bodoh bagi mereka yang belajar afirmasi lah, poinnya begitulah. Bahwa afirmasi itu tidak hanya dia mengucapkan hanya orang bodoh yang percaya bahwa ada konsep money magnet hanya dengan mengandalkan afirmasi. Nah, ini kan begitu sempitnya cara berpikir ya. Saya nggak mungkin share di sini karena nggak penting juga gitu ya. Tapi poin ucapannya ini perlu untuk direspon gitu ya. Bahwa begini, berapa banyak teman-teman yang sedang mengajarkan afirmasi, dan saya yakin tidak melulu tentang ucapan di dalamnya. Pasti mereka, teman-teman yang mengajarkan tentang afirmasi, di dalamnya akan dijelaskan komplit di situ. Jadi ketika ada orang ikut, pasti akan dijelaskan bahwa afirmasi itu tidak sesimpel kalian mengucapkan itu. Tetapi afirmasi itu tujuannya adalah untuk merubah self-talk. Karena percaya tidak percaya, semua bermula dari ucapan. Ya, bermula dari pikiran. Tapi apa yang kita pikirkan berubah menjadi ucapan. Dari ucapan berubah lagi menjadi sebuah tindakan. Dari tindakan menjadi sebuah habit. Dari habit nanti jadi nasib, karena dilakukan berulang. Jadi jangan patah semangat untuk kalian yang sedang belajar afirmasi, atau kalian yang katakanlah berafirmasi saja gitu ya, tapi nggak tahu apakah afirmasi ini akan benar-benar terrealisasi. Saya kasih penjelasan dikit ya. Teruslah berafirmasi yang positif, karena bagi saya afirmasi ini adalah doa, dan tujuan dari afirmasi itu membuat self talk kita juga akan positif kalau kita berkesadaran.
Itulah kenapa saya sampaikan, ketika Anda berafirmasi jangan putus, tapi sadarlah bahwa afirmasi ini tujuannya adalah untuk merubah self talkmu yang mungkin dulunya negatif. Jadi merubah self talk. Nah, afirmasi ini ucap doa gitulah. Dan doa itu salah satunya adalah berangkatnya dari ucapan, walaupun itu kecil perannya. Tapi bagaimana peran kecil ini bisa menjadi besar adalah sadar bahwa afirmasi ini tujuannya adalah membentuk self talk yang positif. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi poinnya, mengerti tentang doa, mengerti tentang konsep cara kerja bawah sadar, dan sadar betul bahwa usaha pertama adalah doa. Program bawah sadar itu penting banget. Penting banget. Mungkin di video berikutnya saya akan berikan gambaran, ya testimoni ya, di grup yang banyak banget yang mengalaminya sebenarnya. Saya akan ceritakan mungkin di video berikutnya. Dan saya akan mengundang Anda semuanya untuk bergabung di webinar yang saya adakan pada tanggal 12 nanti, tepatnya di hari Jumat. Webinar sekali lagi, temanya adalah rahasia keajaiban doa. Dan hanya itu yang bisa kita lakukan kalau kita punya keinginan. Saya coba akan kupas di sana secara urut dan apa saja yang harus Anda lakukan dalam berdoa. Kalaupun menggunakan metode wiritan, itu wiritannya apa yang bisa Allah permudah doa kita diijabah oleh Allah. Ya, saya undang Anda untuk bergabung di webinar yang saya adakan. Silahkan cek link yang ada di deskripsi untuk pendaftarannya, atau langsung WA ke admin, nanti akan dibantu proses pendaftarannya. Terima kasih, sehat-sehat selalu buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.